Bab 169. Menemukan jalan. Tubuh Bai Ningbing syarat dengan luka. Dia terengah-engah dan tampak berantakan. Ketika Fang Yuan sampai di sana, keduanya terpana. Nasib memang suatu hal yang misterius. Belum lama ini, mereka masih musuh bebuyutan ingin saling membunuh. Tetapi pada saat ini, mereka harus bekerja sama untuk kesempatan bertahan hidup. Bekerja bersama Bai Ningbing. Mata Fang Yuan bersinar seperti jurang, mengevaluasi, meskipun Bai Ningbing gila, bersama dengan fakta bahwa ia juga mengakui nasibnya sendiri, itu tidak berarti ia menyerah pada hidup. Keinginan untuk hidup adalah naluri alami seseorang, syarat paling mendasar dari semuanya. Yang benar adalah, karena kehendak kuat Bai Ningbing untuk hidup dan karena dia menghadapi jalan kehancuran yang tidak dapat dihindari, dia mengembangkan kepribadian seperti itu. Di dunia ini, tidak ada musuh abadi. Bekerja sama dengan Bai Ningbing adalah solusi terbaik. Tapi bagaimana dia bisa menanyakannya dengan cara yang bisa meyakinkannya? Hehehe, Fang Yuan, untuk berpikir itu sebenarnya kamu. Bai Ningbing berbicara lebih dulu, tertawa keras, nadanya menjadi agresif, kalau begitu matilah bersamaku. Dengan kamu sekarat di sisiku, itu akan menjadi akhir yang menarik dalam hidupku. Menarik. Fang Yuan punya pikiran. Sambil tersenyum ringan, dia mendekati Bai Ningbing. Serigala petir sekitarnya menyerang, tetapi Fang Yuan mengangkat tangannya, kelabang gergaji berayun dan membunuh 3 serigala petir di tempat, mengirim mereka terbang. Sampai sekarang, 2 baris pisau cukur lipan emas gergaji sudah sangat rusak. Kekuatan pemotongannya sangat berkurang. Itu hanya bisa digunakan sebagai benda tumpul. Di bawah tekanan serigala-serigala ini, mari kita menjalani pertarungan hidup dan mati yang intens, bukankah itu lebih menyenangkan? Fang Yuan semakin dekat dengan Bai Ningbing, mulutnya melengkung ke senyum yang kejam. Kelopak mata Bai Ningbing bergetar, dia tidak berharap Fang Yuan menjadi maniak yang lebih besar darinya. Tapi ini sejalan dengan keinginannya. Jika sikap Fang Yuan menjadi lebih lembut dan untuk bertahan hidup Fang Yuan ingin bekerja sama dan melarikan diri, dia malah akan memandang rendah Fang Yuan, bahkan merasa dipermalukan dan ingin membunuh Fang Yuan sendiri. Di dunia ini, beberapa orang seperti ini. Jika kamu baik pada mereka, mereka akan merasa bahwa kamu mudah digertak dan memandang rendah kamu. Dengan memiliki sikap yang kuat terhadap mereka, kamu bisa mendapatkan rasa hormat sebagai gantinya. Kamu benar-benar ingin mati? Lalu aku akan mengabulkan keinginanmu. Bai Ningbing menyipitkan matanya, memancarkan aura berbahaya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, langkahnya lambat ketika dia berbicara dengan nada tua dan berpengalaman, manusia hanya hidup selama 100 tahun, itu sama tidak nyatanya dengan mimpi yang berakhir dalam sekejap. Apa gunanya seseorang yang tinggal di dunia ini? Tidak lebih dari sekadar dalam perjalanan dan menyaksikan hal-hal menarik. Meskipun aku tidak ingin mati, aku tidak takut mati. Aku sudah berada di jalan yang benar, aku tidak menyesal bahkan jika aku mati. Ini adalah perasaan sebenarnya Fang Yuan. Sejak awal waktu itu sendiri, siapa yang bisa hidup selamanya? Bahkan jika itu adalah Master Gu peringkat 9. Atau bahkan Renzu sendiri yang hanya bisa hidup lebih lama tetapi tidak selamanya. Mereka akhirnya menghadapi kehancuran. Jadi, jika seseorang mati, apa masalahnya? Bahkan jika pada saat berikutnya, Fang Yuan meninggal dalam gelombang serigala ini, dia tidak akan menyesal. Karena dia sudah bekerja keras untuk tujuannya. Dia telah memberikan semua miliknya, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Mampu melihat melampaui hidup dan mati. Hanya dengan demikian seseorang dapat hidup tanpa kendali, hanya dengan demikian kehidupan dapat memiliki kebebasan sejati. Bai Ningbing mendengar ini, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia terus mengatakan dia tidak takut mati, tetapi dia masih tidak pernah bebas dan merasa tenang. Karena dia tidak dapat melihat melampaui kematian, dan tidak dapat melepaskan kehidupan ini. Ketika seseorang takut, dia menjadi budak. Bai Ningbing sendiri hanyalah budak hidup dan mati. Namun ini bukan kesalahannya, karena dia masih terlalu muda. Banyak hal yang perlu dialami sendiri, hanya dengan demikian seseorang dapat memperoleh pencerahan. Tapi sekarang, kata-kata Fang Yuan memberinya jalan baru untuk melampaui kebenaran yang sedang ia perjuangkan. Menyaksikan hal-hal menarik, sudah di jalanmu, tidak ada penyesalan bahkan jika kamu mati? Bai Ningbing bergumam, lalu tiba-tiba bertanya, Pat, apa itu Pat? Fang Yuan tertawa dingin, semakin dekat semua orang memiliki jalannya sendiri, aku tidak harus memberitahumu milikku, dan bagaimana aku tahu milikmu? Di dunia ini, banyak orang tidak memiliki jalan sepanjang hidup mereka, sementara beberapa berjalan di jalan mereka terus berjuang, berusaha menemukan tempat perlindungan dalam kegelapan. Mata biru Bai Ningbing tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pat, itu benar, aku harus menemukan jalanku. Pada saat ini, kegembiraan di hatinya tidak mungkin dipahami oleh orang lain.
Dia seperti seorang lelaki, dengan pahit mencari seorang gadis tetapi tidak berhasil, namun suatu hari dia menemukan metode yang benar. Atau seperti pemburu harta karun, diblokir pada puzzle terakhir untuk waktu yang lama, tetapi suatu hari ia menemukan metode untuk memecahkan puzzle. Atau seperti pertanyaan yang sulit, berpikir bertahun-tahun tanpa jawaban, tetapi tiba-tiba menemukan metode untuk menyelesaikannya. Binding Bing tidak memiliki jalan dan tidak bisa menemukan arti hidupnya, sehingga ia merasa tersesat. Fang Yuan tidak bisa menyelesaikan perasaannya yang hilang, tetapi dari sela-sela ia bisa memberinya harapan. Memberinya penghiburan untuk menghadapi kematian. Selama kamu berada di jalan kamu, bahkan jika kamu mati tidak ada penyesalan. Dengan demikian, kematian tidak lagi menakutkan. Aku merasa bahwa aku akan menemukan jalanku sendiri. Binding Bing mengepalkan tangannya, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Dia memandang ke arah Fang Yuan, berkata dengan penuh arti, aku akhirnya mengerti perbedaan kita. Kamu berada di jalanmu sendiri, tetapi aku masih berusaha menemukan milikku. Hehehe. Dia tiba-tiba tertawa, ekspresinya berubah gila. Fang Yuan, jika kamu ingin bertarung dengan aku semua untuk itu. Tapi tidak sekarang. Mari kita bekerja sama. Aku memiliki gua mata petir, tetapi penglihatanku terhambat, hanya penglihatanku yang terhalang. Lihat 30 langkah di depan. Begitu kita melarikan diri dari sini, mari kita bertarung di lain hari. Mampu bekerja sama dengan musuh bebuyutanku, tidakkah kau menemukan itu lebih menarik, lebih menyenangkan? Oh, bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku tidak meminta kamu untuk percaya padaku. Kamu bisa memilih untuk percaya padaku atau tidak. Kamu bisa mempercayakan punggungmu kepadaku atau kamu bisa menyerang kapan saja dan menyelinap menyerang aku. Hehe, itu semua tergantung pada suasana hati kamu. Binding Bing mengangkat bahu saat dia tersenyum, menunjukkan ketidakseimbangan bawaan sejak lahir. Asap tebal sudah berakhir dan lingkungan mereka diramaikan lolongan serigala. Mata Fang Yuan menyipit saat dia mempertimbangkan saran Binding Bing. Meyakinkan seseorang itu sangat sulit namun sangat sederhana. Yang penting adalah memahami pikiran mereka secara akurat. Baiklah. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan membelai baju besi dan lipan emas gergaji, serta mengangkat kepalanya tapi berjaga-jaga untuk serangan menyelinapku kapan saja. Hehehe. Mulut Binding Bing meringkuk, tersenyum sangat licik. Gelombang udara berhembus saat asap hitam itu menyebar dan lengan-lengan yang patah itu bergoyang tertiup angin. Dalam asap tebal, untuk menentukan arah itu sulit. Semakin sempit visi mereka, semakin mudah tersesat. Binding Bing memiliki gua mata petir dan bisa melihat hingga 50 langkah di depan. Tapi sekarang itu dibatasi oleh asap tebal sehingga dia bisa melihat kurang dari 30 langkah di depan. Namun ini sudah jauh lebih baik daripada visi normal Fang Yuan. Sementara Binding Bing memiliki gua mata petir, dia tidak bisa melihat seluruh topografi dan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Dia hanya bisa melihat apa yang ada di depannya dan kadang-kadang dia bahkan berlari ke gerombolan serigala dan dikelilingi oleh mereka. Fang Yuan di sisi lain memiliki rumput kuping komunikasi bumi. Asap mengurangi penglihatan tetapi tidak bisa menghalangi suara untuk ditransmisikan. Lingkungannya berisik dan rumput kuping komunikasi bumi bisa mendengar hingga 200 langkah jauhnya, tetapi Fang Yuan hanya bisa bergerak sesuai dengan kebisingan. Visinya terlalu sempit, hanya bisa melihat pohon atau batu tepat di depannya. Tanpa ada yang bisa dibandingkan, dia tidak bisa membedakan arahnya. Kerjasama. Gua mata petir milik Binding Bing bersama dengan rumput kuping komunikasi bumi milik Fang Yuan. Kedua gua bersama-sama saling melengkapi, menyebabkan situasi menjadi lebih mudah. Ini adalah sisi selatan. Pergi ke arah ini, kita akan sampai ke desa Gu Yue. Mata Binding Bing bersinar dengan kilat saat dia berkata, tidak ada terlalu banyak paket serigala di sana, kita harus mengambil rute melingkar. Telinga kanan Fang Yuan memiliki akar terbang di sekitar. Hehe, lalu kita akan pergi ke arah tenggara, bagaimana dengan itu? Binding Bing menjilat bibirnya. Fang Yuan berjongkok, membentangkan akar ke tanah dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Selama periode itu, serigala petir yang bergegas semua dibunuh oleh Binding Bing. Fang Yuan mendengarkan sebentar, sebelum berdiri ada celah di arah tenggara, tapi kita harus bergegas, pembukaan akan diisi. Ayo kita isi saja, kata Binding Bing, tetapi tidak segera bergerak. Dia masih memiliki penjaga terhadap Fang Yuan. Dia tidak berani menyerang ke depan dan mengungkapkan punggungnya ke Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dingin, dia juga penuh dengan keraguan terhadap Binding Bing. Akhirnya, keduanya membunuh jalan mereka melalui bahu-membahu dengan jarak 5 langkah di antara mereka. Serigala kilat melolong, berusaha membunuh mereka. Namun dengan mengandalkan gua mata petir dan rumput kuping komunikasi bumi, Fang Yuan dan Binding Bing dapat menghindari musuh yang kuat dan terus berkeliaran, menemukan peluang untuk menerobos. Keuntungan memiliki informasi diungkapkan di sini.
Bai Ningbing dan Fang Yuan, jika sendirian, mereka akan terjebak oleh banyak serigala. Tetapi sekarang setelah mereka bekerja bersama, mereka dapat mengendalikan inisiatif dan mulai bersenang-senang. Setelah mengisi beberapa saat, jalan di depan mereka tiba-tiba cerah dan sinar matahari yang terang menyebabkan mereka berdua menyipit. Kita keluar. Bai Ningbing tertawa keras. Fang Yuan melihat ke belakang, hanya untuk melihat kerudung hitam tebal di belakangnya, seolah-olah pot hitam telah menutupi seluruh gunung. Asap tebal terus mengeluarkan suara ledakan dan teriakan. Terbukti kedua pemimpin klan itu masih melawan Lican Petir. Memikirkan bahwa bekerja denganmu sebenarnya cukup menyenangkan. Bai Ningbing membalikkan tubuhnya, tersenyum ringan. Aku merasakan hal yang sama juga, Fang Yuan juga tersenyum ringan. Tetapi di saat berikutnya, kedua mata mereka bersinar tajam. Gubilah es. Lipan emas gergaji. Lapisan es panjang memotong udara dengan cahaya dingin. Lipan emas tebal menyerang kepala dan membawa lolongan angin. Bam! Kedua belah pihak bertabrakan. Bilah es memotong. Luka pada tubuh lipan emas tetapi patah setelahnya. Fang Yuan dan Bai Ningbing sama-sama mundur, kedua mata mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Kerjasama sementara mereka tidak dapat mengubah status musuh mereka. Rambut hitam Fang Yuan menari-nari di angin, sementara kemeja putih Bai Ningbing bergoyang, keduanya memiliki banyak kesamaan. Justru mengapa mereka menjadi musuh alami. Iris hitam melawan bola-bola biru, seperti menciptakan percikan api di udara. Kedua niat membunuh mereka perlahan bubar. Ini hanyalah orang yang sekarat. Bahkan tanpa aku ikut campur, surga akan mengambil nyawanya. Yang paling penting sekarang bukanlah Bai Ningbing tetapi harta karun esensi lotus. Begitu Lican Petir menyerang desa Guyue, kemungkinan besar permainan berakhir. Aku harus menyerang sebelum itu, sementara aku memiliki kesempatan. Fang Yuan menganalisis, matanya menyipit. Mata Bai Ningbing menjadi lebih cerah, bergumam, tidak ada penyesalan, itu benar, bahkan Renzu harus mati. Manusia hidup dan mati. Jadi selama aku bisa menjalani kehidupan yang menarik, apa salahnya bahkan jika aku mati? Berpikir demikian, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang intens. Hahaha. Akhirnya aku menemukan jalanku, dan itu untuk menyaksikan kecemerlangan dunia ini. Fang Yuan, kita akan bertempur di lain hari. Aku berharap pada saat itu, kematianmu dapat membawa cahaya ke dalam hidupku. Mengatakan demikian, dia melompat mundur terus-menerus. Setelah menarik jarak agak jauh, dia berbalik pergi. Meskipun dia dalam kekacauan, tubuhnya penuh luka dan wajahnya tertutup jelaga, dengan hanya satu lengan yang tersisa, tetapi punggungnya lurus seperti pedang, dia tidak lagi tersesat. Dia telah menemukan jalannya. Dengan kata lain, dia benar-benar menjadi dirinya sendiri.